Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki lahir di Mekkah pada tahun 1365 Hijriah. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Mekkah, di mana ayah beliau Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut dan juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah di Haram Al-Makki. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama Mekkah terkemuka lainnya seperti Sayyid Amin Qutbi, Hasan Masad, Muhammad Nur Syaf, Said Yamani, dan lain-lain. Sayyid Muhammad memperoleh gelar studi hadis dengan penghargaan tertinggi dari Jami' Al-Azhar di Mesir. Pada saat baru berusia 25 tahun, beliau kemudian melakukan perjalanan dalam rangka mengejar studi hadis ke Afrika Utara, Timur Tengah, Turki, Yaman, dan juga anak benua Indo-Pakistan, dan memperoleh sertifikasi dan sanad dari Imam Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, Syekh Hasan Makhluf, Gumari bersaudara dari Maroko, Syekh Diauddin Qodiri, Maulana Zakaria Kandihlawi, dan banyak lainnya. Sayyid Muhammad Al-Maliki merupakan pendidik Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang alim kontemporer dalam ilmu hadis, alim mufassir atau penafsir Al-Quran, fikih, doktrin atau akidah, tasawuf, dan biografi nabawi ataupun sirah. Sayyid Muhammad Al-Maliki merupakan seorang alim yang mewarisi pekerjaan dakwah ayahnya, membina para santri dari berbagai daerah dan negara di dunia Islam di Mekkah Al-Mukarramah. Ayahanda beliau adalah salah satu guru dari ulama-ulama sepuh di Indonesia seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, Kiai Haji Maimun Zubair, dan lain-lain. Dalam meneruskan perjuangan ayahandanya, Sayyid Muhammad Al-Maliki sebelumnya mendapatkan sedikit kesulitan karena beliau merasa belum siap untuk menjadi pengganti ayahnya. Maka langkah pertama yang diambil adalah melanjutkan studi dan taklimnya terlebih dahulu. Beliau berangkat ke Kairo dan Universitas Al-Azhar Asy-Syarif merupakan pilihannya. Setelah meraih gelar S1, S2, dan S3 dalam Fakultas Hadis dan Usuluddin, beliau kembali ke Mekkah untuk melanjutkan perjalanan yang telah ditempuh sang ayah. Di samping mengajar di Masjidil Haram di Halaqah, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Mekkah bagian ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim dan pondok di rumah beliau. Adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram ataupun di rumah tidak bertumpu pada ilmu tertentu seperti di universitas. Akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, baik masyarakat awam atau pelajar. Semua bisa menerima dan mencicipi apa yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Maka dari itu, beliau menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai isya di rumahnya. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa memilih golongan atau derajat. Semua di sisinya sama, tamu-tamu dan murid-murid semua mendapat penghargaan yang sama dan semua mencicipi ilmu bersama. Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah SAW ke seluruh pelosok permukaan bumi.
di Indonesia, India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dakwah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kiai dan ulama, akan tetapi tidak sedikit yang masuk ke dalam pemerintahan. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga mengasuh pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit. Semua berdatangan dari penjuru dunia, belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan beliau memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat muslim menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan, serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur, serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan memecahkan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang benar, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya, dan ini memang yang diinginkan musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya baik di universitas dan taklim beliau di Masjidil Haram. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan, bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak sependapat dan sealiran dengannya, semasih mereka memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ulama yang telah mendapat gemblengan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mereka sangat pandai. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka juga menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan pegangan dan referensi di negara-negara mereka. Pada akhir hayat beliau, saat itu sedang terjadi insiden terorisme di Arab Saudi. Beliau mendapatkan undangan dari Ketua Umum Masjidil Haram, Syekh Sholeh bin Abdurrahman Al-Husain, untuk mengikuti acara hiwar fikri di Mekah yang diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 9 Zulqa'dah dengan judul Al-Qulu wal I'tidal, Ruya Mahajiyah Syamiliyah. Di sana, beliau mendapat kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang tatorruf, atau yang lebih populer disebut ajaran yang beraliran fundamentalis atau ekstremis ataupun keras. Dan dari sana beliau telah meluncurkan sebuah buku yang sangat populer di kalangan masyarakat Saudi yang berjudul Al-Qulu Dairah fil Irhab wa Ifsad Al-Mujtama. Dari situ mulailah pandangan dan pemikiran beliau tentang dakwah selalu mendapat sambutan dan penghargaan masyarakat luas. Pada tanggal 11 bulan 11 tahun 1424 Hijriah, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan wakil raja, yaitu Amir Abdullah bin Abdul Aziz, yang isinya beliau selalu menggarisbawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan dakwah. Di samping tugas beliau sebagai dai, pengajar, pembimbing, dosen, penceramah, dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama,
Beliau juga seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya, semuanya beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Urdu, Indonesia, dan lain-lain. Mafahim yajibu antusohah, konsep-konsep yang perlu diluruskan, adalah salah satu kitab karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, bersinar layaknya suatu kemilau mutiara. Inilah seorang manusia yang menantang rekan-rekan senegaranya, kaum Salafi Wahabi, dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka. Untuk keberanian intelektualnya ini, Sayyid Muhammad dikucilkan oleh Rumah Najm dan dituduh sebagai seseorang yang sesat. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Haram, yaitu di Masjidil Haram Mekah. Kitab-kitab karya beliau dilarang, bahkan kedudukan beliau sebagai profesor di Ummul Qura pun dicabut. Beliau ditangkap dan paspornya ditahan. Namun dalam menghadapi semua hal tersebut, Sayyid Muhammad sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu pengetahuan dan tasawuf. Saat kaum Salafi Wahabi mendiskreditkan beliau pun menulis lebih banyak buku dan mendirikan zawiyah beliau sendiri yang menjadi United Nation ataupun perserikatan bangsa-bangsa dari para ulama. Akhirnya, protes dari dunia muslim memaksa kaum Salafi Wahabi untuk menghentikan usaha mereka mempetieskan sang alim kontemporer yang paling terkenal dalam mazhab Maliki ini. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mendukung beliau. Kedengkian mereka sebenarnya didorong oleh fakta bahwa Sayyid Muhammad al-Maliki jauh lebih unggul untuk dijadikan tandingan mereka. Dengan sendirian saja beliau mengambil Islam Sunni dari klaim tangan-tangan neo-Khawarij Salafi Wahabi dan menempatkannya kembali ke tangan mayoritas umat ini. Melalui berbagai karya-karyanya yang menonjol, beliau menyuntikkan kepercayaan diri yang amat dibutuhkan dalam perdebatan saat kaum jahil yang mengandalkan ijtihad pribadi mulai meracuni pemikiran umat Islam. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 2004 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la di samping makam istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau wafat dengan meninggalkan 6 putra, Ahmad, Abdullah, Alawi, Ali, Al-Hasan, dan Al-Husain, dan beberapa putri-putri yang tidak bisa disebut satu persatu di sini. Dan yang menyaksikan pemakaman beliau hampir seluruh umat muslimin yang berada di Makkah pada saat itu, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari luar Makkah atau dari luar negeri. Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan. Setelah disolatkan di Masjidil Haram ba'da sholat Isya yang dihadiri oleh tidak kurang lebih dari 1 juta manusia, begitu pula selama 3 hari 3 malam rumahnya selalu terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan bela sungkawa. Dan di hari terakhir, wakil Raja Arab Saudi yaitu Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan bela sungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan oleh umat. Ketika jenazah Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki hendak disolatkan di Masjidil Haram, ribuan warga kota Mekah bergantian mengusung jenazahnya.
Dikabarkan toko-toko sekitar Masjidil Haram yang dilewati jenazah mematikan lampu sebagai tanda duka cita. Kebesaran keluarga Al-Maliki bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara Afrika, Mesir, dan Asia Tenggara. Jadi, tidak heran dengan meninggalnya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, umat Islam telah kehilangan satu ulama yang telah menggoreskan tinta sejarah perjuangan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini dengan menjadi tauladan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab.